Alasan Amerika dan Israel menyerang Iran mengada-ngada. Mengapa ada orang Iran gembira atas tewasnya Ayatullah Khamenei? Saya Anton Septian dan inilah editorial Tempo. Kekerasan atas nama apapun tak pernah bisa dibenarkan. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk ratusan anak-anak, harus dikutuk. Kemanusiaan tidak boleh dicampakkan oleh ambisi politik atau ekonomi, bahkan kegilaan para agresor. Kita bersimpati kepada rakyat Iran yang menjadi korban perang tersebut, sebagaimana kita peduli terhadap mereka yang direpresi pemerintah negara itu. Situasi di sana memang tak hitam putih. Karena itu, ketika banyak penduduk tersedu-sedan menangisi tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, malah sebagian lainnya justru merayakan. Untuk memahami apa yang terjadi di sana, kita tidak bisa melihatnya hanya dari satu episode terbaru. Kita perlu menilik prequelnya jauh ke belakang. Pada sineas Jafar Panahi, setidaknya kita bisa mengerti apa yang terjadi di Iran dalam beberapa tahun terakhir. Sutradara film It Was Just an Accident itu divonis 1 tahun penjara secara in absentia pada Desember 2025 dengan dakwaan membuat propaganda melawan negara. Ini bukan hukuman pertamanya. Berkali-kali Panahi dibui dan dilarang membuat film karena karya-karyanya yang mengangkat isu kemanusiaan dan kritik terhadap rezim. Pemerintah tersengat. Akibatnya, film-filmnya tak boleh diputar di Iran. Panahi pun membuat sinema secara diam-diam dengan pemain dan kru seadanya, lalu menyelundupkannya ke luar negeri agar bisa ditayangkan. Saat dihukum pada Desember tahun lalu, Panahi sedang berada di luar negeri mempromosikan It Was Just an Accident, film nomine Oscar yang bercerita tentang konflik batin korban penyiksaan rejim Iran. Ketika Khamenei dikabarkan wafat, hatinya berkecamuk. Panahi gembira karena yang tewas adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian dan penderitaan sebagian rakyat Iran. Tapi Panahi pun sedih. Panahi berucap, kami tak punya kesempatan mengadilinya. Pada Januari 2026, ketika meredakan demonstrasi besar atas perekonomian yang memburuk, pemerintah Iran menewaskan ribuan pengunjuk rasa dan menahan ribuan lainnya. Ketika menyeruak protes atas kematian Mahsa Amini, gadis Kurdi yang disiksa polisi moral pada 2022 karena dianggap tidak mengenakan kerudung dengan patut, rezim juga menangkap dan membunuh banyak demonstran. Demikian halnya pada peristiwa-peristiwa serupa sebelumnya. Setelah menggulingkan Shah Reza Pahlavi pada 1979, pemerintah baru yang dipimpin oleh Khomeini, lalu dilanjutkan oleh Khamenei, memang berwatak opresif. Rezim teokratis membungkam suara kritis, hak-hak perempuan, serta kelompok etnis minoritas Kurdi. Iran merupakan salah satu negara yang paling sering menghukum mati tahanan politik. Di zaman Reza Pahlavi, kebebasan sipil tak lebih baik. Sebelum revolusi Islam, Reza Pahlavi memimpin Iran secara sekuler. Tapi dinas rahasia rezim Shah yang disebut Shafak tak kalah brutal daripada aparat Iran sekarang. Teror bergentayangan, Shafak menculik dan membunuh para penentang Shah. Amerika yang membantu Reza Pahlavi menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh pada 1953 tak bisa lepas tangan atas kebengisan Shafak. Merekalah yang melatih Shafak sekaligus menjadi pelindung Shah selama puluhan tahun. Jika kini Donald Trump dan Benyamin Netanyahu mengklaim menyerang Iran demi membebaskan rakyatnya dari tirani, ini adalah dalih yang dibuat-buat. Mustahil Amerika Serikat, juga Israel, bertindak tanpa mendahulukan kepentingan sendiri. Serangan yang menewaskan Khamenei satu paket dengan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Membangga-banggakan tewasnya Khamenei, Amerika dan Israel menyangkal anak-anak yang kehilangan nyawa akibat misil mereka. Disinilah kita melihat hipokrisi yang nyata dari perang ini. Jafar Panahi kembali menjadi cermin untuk memahami pergolakan jiwa orang Iran. Panahi yang kini berada di New York tak ingin menjadi hipokrit. Jika mau, Panahi sebenarnya bisa terus tinggal di Amerika dan tak menjalani hukuman. Tapi Panahi justru ingin pulang ke negaranya dan bersedia dihukum karena tak mau dianggap berpihak kepada Amerika. Pada kemanusiaan, kita memang seharusnya berpihak, bukan kepada rezim ataupun agresor yang sama-sama munafik dan dihantui ketakutan mereka sendiri. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.